Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan ia, memberikan ia makhraj. Makhraj itu jalan keluar dari setiap masalah. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang ia tidak duga. Wa qala ta'ala, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim." Jika kalian semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kalian semua furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau kita diasah ketakwaan kita, itu kita akan mudah untuk mendeteksi apakah ini hak atau ini batil. Tapi kalau kita terbiasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, kita lama-lama akan tumpul, kemampuan itu akan tumpul. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalau kita bertakwa, Allah juga akan yukafir, menghapus, menghapus keburukan kalian atau dosa kalian. Wa yaghfir lakum, Allah akan ghafir, mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah adalah dzul fadl, zat yang memiliki anugerah yang agung. Ini ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang takwa. Tentu masih banyak sekali ayat-ayat yang lain. Hadisnya, fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas. Ada dari Abu Hurairah, jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Qala atqahum. Jawab Rasul, ya orang yang paling mulia siapa? Ya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Faqalu, para sahabat bertanya, laisa an hadza nas'aluka. Kami enggak, maksud kami itu pertanyaannya bukan itu. Qala fa Yusuf Nabiullah bin Khalilillah. Yang paling mulia ya Yusuf, Nabi Yusuf. Seorang nabi, anaknya Khalilullah. Nabi Yusuf anaknya siapa? Yakub. Nabi Yusuf anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Wah, itu jadi Nabi Yusuf kalau mau membanggakan diri keren. Wah, mbah-mbah saya itu nabi. Saya juga nabi. Ya, jadi nabi yang paling mulia ya Yusuf. Nabi, atasnya nabi, mbahnya nabi, buyutnya nabi. Iya, dia itu cicitnya nabi. Semua jalurnya nabi semua ke atas. Keren. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, kami bukan bertanya tentang itu. Bukan itu lagi yang pertanyaan kami. Maksud kami bukan itu. Qala fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Kata Nabi balik bertanya, apakah kalian bertanya tentang asal usul kedudukan orang Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah, yaitu orang yang terbaik di antara kalian ketika Islam, yaitu idza faquhu, ketika mereka memahami agama. Jadi sebenarnya seolah-olah para sahabat pengen bertanya tentang tentang mereka sebenarnya, tentang kedudukan kabilah atau ini bani mereka. Afadal hadis annal insan yukramu wa yusyarrafu bitaqullahi azza wa jalla. Manusia itu dimuliakan, dihormati karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya rafi'at darajah fil akhirah. Orang yang bertakwa, maka ia adalah orang yang terbaik di dunia dan mulia di akhirat. Yasraful insan bi syarafi abaihi wa ashirati idza kanu atqiya. Manusia itu bisa mulia memang bisa karena efek atau buah dari kemuliaan ayahnya dan keluarganya ketika mereka juga bertakwa. Karena ada juga orang yang ayahnya takwa tapi anaknya
tidak bertakwa. Contohnya Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Dia sebenarnya dia keturunan orang yang mulia, tetapi dia sendiri tidak bertakwa, maka ya putus. Dia nggak bisa membanggakan diri, anak dirinya aja kayak gitu. Wa kana huwa ala sakilatihim wa tariqatihim. Ia juga seperti pendahulu-pendahulunya dan apa berjalan yang melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulunya yang bertakwa. Jadi kita tidak bisa membanggakan orang tua kita, moyang kita yang mulia-mulia. Hanya itu kita banggakan, tetapi kita tidak mengikuti langkah mereka. Tidak seperti mereka. Ada banyak kan orang yang apa namanya? Fenomena-fenomena sini, pupuk sini. Bentar. Enggak mau pupuk. Apa namanya fenomena orang-orang yang terutama sebenarnya di kalangan ini ya, kalangan apa pesantren sendiri. Kadang-kadang membanggakan ayahnya seorang kiai misalnya. Berarti saya mulia. Ya mulia secara keturunan, tetapi kalau dia tidak alim, ya tidak bertakwa, ya percuma gitu. Sudah banyak contohnya. Gus. Karena yang dinilai adalah kualitas diri. Kualitas diri. Ayah ngapain? Tuh main sama dia. An-nawazu al-khairah idza taronat bil iman wal islam amma khairuha li ashabi wa ghairihi. Kemudian hadis yang selanjutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna dunya khulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia itu khulwah, manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah untuk mengatur dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, dan Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Fattakut dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Wattakun nisa'a, dan berhati-hatilah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, karena permulaan fitnah kekacauan yang terjadi di Bani Israel adalah kanat fin nisa, yaitu terkait dengan masalah perempuan. Jadi Allah menjadikan manusia itu khalifah. Khalifah artinya orang yang ya mengatur. Tetapi Allah juga akan meminta pertanggungjawaban. Enggak mentang-mentang khalifah kemudian seenaknya sendiri. Afadal hadis ini memberi faedah kepada kita. Al-hadar minal iftitani bin nisa. Kehati-hatian terhadap fitnah dari perempuan. Ini bukan berarti Islam menganggap perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, tidak ya. Tetapi laki-laki itu fitnah terbesarnya biasanya masalah perempuan. Ya. Laki-laki miskin biasanya laki-laki. Cobaannya itu duit. Tapi kalau ke laki-laki yang kaya raya itu cobaannya perempuan. Biasanya kayak gitu. Maksudnya anekdot. Makanya hati-hati. Nah, kita perlu adanya hobi, itu penting sekali biar mengalihkan energi. Mancing, hobi-hobi yang sifatnya mubah lah. Karena kan sifat manusia kan ingin kesenangan gitu kan. Masa ngaji terus? Kayak terlalu idealis lah kali itu. Ngaji terus itu terlalu ngaji Quran terus, ngaji ini terus, itu kayaknya buat kita itu terlalu idealis. Ya yang biasa-biasa saja. Kita kan orang awam, ini kadang-kadang mancing, kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang hal-hal yang mubah-mubah boleh kita kerjakan untuk mengalihkan perhatian. Kalau kita nganggur, apalagi duit banyak, itu fitnahnya itu luar biasa, cobaannya luar biasa. Hati-hati. Wadzalika bitarki mubasyaratil asbab allati tuthiru kaminas syahwat. Ya. Itu kehati-hatian ini dengan cara meninggalkan sebabnya yang bisa membangkitkan syahwat.
Kal ikhtilat bihinna, seperti bercampur. Ikhtilat itu menyepi, bercampur dengan perempuan yang bukan ajnabiyah, bukan mahram kita, bukan istri kita. Hati-hati sekali di banyak kasus lah ya. Perselingkuhan itu memang datangnya sangat lembut, sangat halus itu. Orang-orang biasanya di kantor itu terjadi, sering banget terjadi. Pertanyaan, nanti pulangnya bareng siapa? Wah, itu udah bahaya nih. Wah. Bahaya nih. Untung saya nganggur. Itu datangnya itu halus sekali kan, nggak langsung tiba-tiba selingkuh, nggak ada itu ceritanya kayak itu. Tapi datangnya lembut sekali. Dinas bareng misalnya, itu sesuatu yang banyak terjadilah kasus-kasus seperti itu. Kita tidak menutup mata kita itu, tidak menutup mata kita. Wan nadhar ila mawadil fitnah min hunna idza kunna ajnabiyah. Wa la yajghula at-tamattu bina anil wajibat idza kunna halail. Al-itti'ad wa akhdul ibrah min al-umam sabi'ah. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu kita mengambil itti'ad, mengambil mau'izah, mengambil ibrah, pelajaran dari umat-umat yang terdahulu. Fa inna ma hasala li bani Israila yahsulu li ghairihim idza ta'atu asbabah. Karena sesuatu yang menimpa Bani Israel zaman dahulu, di mana fitnah yang pertama itu sumbernya dari perempuan, itu bisa juga menimpa selain Bani Israel ketika sebab-sebab itu sudah dikerjakan. Ketika ada sebab-sebab yang sama, maka hasilnya juga mungkin bisa sama juga. Kita bisa mengambil dari orang-orang terdahulu, mengambil pelajaran. As-salits an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, penjagaan diri, wal ghina, dan kecukupan. Nah, ini kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa yang seperti ini. Jadi doa itu ya sah-sah saja kita berdoa dengan doa yang kita kreasi sendiri, boleh saja. Ya Allah, mudah-mudahan misalnya ayam-ayamku sehat-sehat. misalnya boleh saja. Tapi tentu saja yang dari Nabi itu lebih utama dari Al-Qur'an, apalagi gitu. Al-Qur'an, doa-doa Nabi, yaitu tingkatannya di atas. Kita boleh misalnya enggak ada nih di dalam Al-Quran kreasi doa mudah-mudahan ayam-ayam sehat, itu enggak ada. Ya sudah, bikin doa mudah-mudahan ayamnya sehat, tidak dimakan hama misalnya. Afadal hadis al-khudu ilallah ta'ala wal luju ilaihi fi jami'il ahwal. Khudu, merasa rendah di hadapan Allah SWT dan berlindung di dalam setiap ahwal, setiap kondisi. Jadi kita berdoakan, itu bukti bahwa kita itu lemah sekali. Bukti bahwa suatu waktu namanya hati bisa berbolak-balik. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah, kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu bukti bahwa kita itu memang manusia yang sangat lemah. Hari ini merah, besok hijau, hari ini besok hijau, besoknya lagi kuning. Kondisi kita sangat tidak menentu. Wafatlah hadis sifat allati kana yas'alu alaihi salatu wassalam wa huwa alamun nas billahi wa akhsyahu. Dan sifat-sifat yang utama ini, al-huda, petunjuk, tuqa, ketakwaan, al-afaf, penjagaan diri, itu yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW dengan doanya. Dan Nabi adalah orang yang paling mengetahui Allah dan orang yang paling khusyuk, rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang doa kita itu terlalu banyak campuran-campuran yang nggak jelas itu. Tapi kalau Nabi yang mengajarkan itu sudah pasti keren lah. An Abi Tharif bin Adi bin Hatim At-Ta'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'at qalillahi minha falyatit taqwa. Barang siapa telah bersumpah
dengan sebuah sumpah. Kemudian ia melihat bahwasanya yang lebih bertakwa yaitu meninggalkan sumpah, melanggar sumpah, maka hendaklah ia bertakwa. Artinya hendaklah ia langgar sumpah itu. Jadi kadang-kadang kita bersumpah sesuatu yang sebenarnya itu enggak baik. Misalnya saya sumpah nggak akan sekali-kali ngomong sama tetangga saya, mungkin punya tetangga yang buruk gitu. Pokoknya saya nggak akan sekali-kali ngomong sama tetangga, nggak akan sekali-kali ngasih hadiah ke tetangga saya. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, sebaiknya sumpah yang seperti ini harus sebaiknya dilanggar. Tetapi ada kafaratnya tentu saja. Kalau melanggar sumpah, kafaratnya itu memberikan 10 orang miskin makanan atau pakaian, 10 orang miskin pakaian, atau memerdekakan budak, atau kalau tidak punya duit ya puasa 3 hari. Ada sumpah-sumpah seperti ini. Dan tidak perlu gengsi. Kadang-kadang kan kita waktu bersumpah dalam kondisi yang marah, kondisi yang emosi kita tidak stabil. Nah, kalau memang itu sebaiknya dilanggar ya dilanggar dengan konsekuensi kafarat. Hal ini juga terjadi ketika di zaman Nabi, yaitu pada Sayyidina Abu Bakar, benar sekali. Sayyidina Abu Bakar, putrinya Aisyah itu kan dituduh telah berzina kepada orang lain. Salah satu penyebarnya, pentolannya itu orang saudara Abu Bakar yang diberi nafkah oleh Abu Bakar. Gimana rasanya? Anaknya dituduh berselingkuh yang oleh orang yang selama ini dicukupi kebutuhan hidupnya, masih saudara. Maka Abu Bakar bersumpah untuk menghentikan. Tapi ditegur oleh Al-Quran. Langsung dapat teguran oleh Al-Quran, nggak boleh kayak gitu. Dan Abu Bakar, ya karena itu hak sebuah kebenaran, tidak perlu gengsi. Tidak ada gengsi. Mungkin kalau kita, gengsi udah sakit hati, gengsi, udah kadung sumpah. Enggak. Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat mulia, ia gengsi itu dikalahkan oleh kebenaran, oleh hak. Nah, ini luar biasa. Kalau kita membayangkan anak kita dituduh seperti itu dengan Nabi, sahabat kita, sahabat yang orang yang sangat terpercaya gitu, bagaimana nggak marah? Pastilah, namanya manusia itu pasti marah. Makanya bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah pada si yang penuduh ini, salah satu pentolannya. Akhirnya ya itu ditegur oleh Al-Quran, akhirnya ya Abu Bakar tunduk terhadap aturan Allah. Al-Khamis an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajatil wada. Di dalam haji wada Rasul bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, salatlah lima waktu, salat yang wajib itu, wasumu syahrakum, puasalah kalian di bulan kalian, itu maksudnya bulan Ramadan, wa atu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian, wa ati'u umara'akum, bertaatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke surga Rob kalian. Salat, puasa, zakat, takwa terhadap pemimpin. Umara, tentu nanti ada kriterianya tentu saja. Umara yang memerintahkan kezaliman ya kita nggak boleh takwa, karena tidak ada ketakwaan dalam sebuah kemaksiatan, nggak boleh. Berbeda dengan ketakwaan terhadap Rasul dan Allah, itu pasti benar. Tapi kalau ketakwaan terhadap umara itu nanti ada catatannya. Ada catatannya. Afadal hadis annal tizama hadil a'mal min taqwallahi azza wa jalla. Konsisten atau senantiasa melakukan amal ini,
yaitu puasa, sholat, puasa dan lain-lain, itu adalah salah satu bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna taqwallahi ta'ala tariqul jannah wa syartu dukhuliha. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk meraih surga dan syarat agar kita masuk surga. Wal istiqomah fid dunya sababun najah fil akhirah. Istiqomah di dunia itu menjadi sebab keselamatan kita kelak di akhirat. Wujubu ta'atil wulati wal hukami wa syartu ta'atim alla ya'muru bima fihi ma'siyatullahi ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya itu kewajiban kita untuk taat kepada pemimpin, dan syarat taat kepada pemimpin yaitu selama pemimpin itu tidak memerintahkan sesuatu yang itu sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin ya. Karena kalau nggak taat ke pemimpin susah juga. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah libur Lebaran. Karena sebentar lagi kita akan Lebaran, kita libur dulu, break dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita lebih giat lagi di dalam beribadah. Yang sudah libur ngantornya bisa ikut iktikaf. Semalam saya nggak iktikaf, ketiduran bangun-bangun jam 3. Capek banget. Sore soalnya dari sore sudah sama anak-anak kan penutupan Ramadan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan yang datang. Yang baik datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.